Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian sahabat yang bertanya tentang bagaimana hukumnya menikah di bulan Syawal. Karena ada sebagian orang yang mengatakan menikah di bulan Syawal itu hukumnya makruh. Dan ada yang mengatakan bahwa menikah di bulan Syawal itu akan banyak terjadi kesialan, mudah terjadi perselisihan, mudah terjadi perceraian dan lain sebagainya. Dan ada juga yang mengatakan dilarang melakukan hubungan pertama kali dengan pasangan di bulan Syawal. Nah, ini bagaimana hukumnya yang sesungguhnya? Di dalam kitab Sahih Muslim ini ada salah satu riwayat dari Ummi Aisyah. Qalat Ummi Aisyah radhiyallahu anha, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa banabi fi Syawal. Kata Ummi Aisyah, tazawwajani wis nikah ning isun. Sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Tazawwajani wis nikah. Tazawwajani wis menikahi ning isun sopo Rasulullah sallallahu fi Syawal ing dalam bulan Syawal. Wabana bi fi Syawal. Wabana lan wis ngelakoni hubungan intim Rasulullah bi kelawan isun ing dalam pertama kali nih ya, fi Syawal ing dalam bulan Syawal. Jadi jelas bahwasanya menikah di bulan Syawal ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menikahi Ummi Aisyah pada bulan Syawal. Bahkan Rasulullah melakukan persetubuhan atau bersenggama dengan Ummi Aisyah pertama kali pada bulan Syawal. Karena dulu di zaman jahiliyah, di zaman Rasulullah diutus oleh Allah ke alam dunia, orang-orang jahiliyah ini paling benci atau paling mengharamkan, melarang keras pernikahan terjadi pada bulan Syawal. Karena menurut mereka akan menimbulkan banyak percekcokan, akan menimbulkan banyaknya madorot dan banyak musibah-musibah yang lain kalau menikah dan melakukan persetubuhan pertama kali di bulan Syawal. Dijawab oleh Ummi Aisyah, justru Rasulullah SAW menikahiku pada bulan Syawal dan melakukan pertama kali hubungan badan denganku pada bulan Syawal. Intinya Rasulullah mengajarkan, memberitahu kepada kita tidak ada yang namanya hari sial, tidak ada yang namanya bulan sial untuk melakukan salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang bisa memberikan musibah kepada kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ada sebagian ulama kita, guru kita yang ketika kita bertanya, "Yai, kapan seharusnya saya bagus menikah?" Semua kiai sepakat bahwa semua tanggal, semua hari itu baik. Tapi mungkin sesuai dengan kebiasaan yang sering terjadi di masa lalu, bahwa tanggal ini nggak baik, tanggal ini bagus, tanggal ini lebih bagus. Nah, jadi intinya boleh kita memilih tanggal kapan kita akan menikah, bulan apa kita akan menikah, tapi yang penting harus meyakini bahwa tidak ada suatu apapun yang akan memberikan kesialan, memberikan madorot, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Madarot, manfaat, semua berasal dari Allah. Nah, bagi yang menikah di bulan Syawal, berbahagialah. Niatkan menikahmu itu adalah mengikuti sunnah Rasul. Karena kalau kita misalkan menikah di bulan Syawal, dan kita tidak tahu bahwa itu sunnah, dan kita tidak meniatkan bahwa itu sunnah, maka itu tidak ada pahalanya. Seperti kita akan melakukan sholat duha, ketika kita akan melakukan sholat tahajud, tapi kita nggak niat sholat sunnah, maka tidak akan dapat pahala. Mudah-mudahan
semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dan umur panjang. Amin. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kali ini saya akan memasuki Museum Santet. Nah, kita untuk masuk harus ke bawah dulu. Ini banyak sekali boneka-boneka yang konon diambil oleh Kang Ujang Bustami dari setiap beliau menghajar para dukun-dukun santet ya. Jadi konon boneka-boneka ini dijadikan sebagai media untuk menyantet orang lain. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini saya sendirian. Ini menjelang maghrib ya. Luar biasa. Angker sekali nih sahabat. Di sini kita akan diuji mental, diuji nyali kita untuk kuat, untuk bisa agar kita tidak takut menghadapi dukun santet atau dengan setan-setan ya. Dan tentunya akan mengingatkan kita tentang kematian. Nah, nanti di masa depan kalau kita mati, kita bakal dibungkus dengan kain kafan ini sahabat. Nah, ada tulisan, jangan takut, takutlah hanya kepada Allah. Ini luar biasa ya sahabat. Jadi memang meskipun sehebat-hebatnya setan, jin, dan lain sebagainya, tetap mereka tidak akan bisa mengalahkan kekuatan Allah. Tetapi tentunya kita harus tetap untuk bisa menjaga diri. Nah, ini yang sering kita dengar ketika KUB akan menghajar para dukun ya. Setan belek, kepret. Duh, kita lihat ke atas. Duh, saya cuma sendiri nih sahabat. Kebetulan ketika akan maghrib, para pengunjung sudah mulai banyak meninggalkan lokasi Telaga Langit. Ini ada perbaiki sholat, perbanyak sholawat. Ini yang menyeramkan nih sahabat. Ada keranda. Kemarin ada Kiprana Lewu juga datang ke sini, yang mana beliau mendengar suara gaib, suara setan di tempat ini. Untung ketika saya ke sini tidak ada ya. Kalau ada saya lari nih. Oh, jangan takut santet. Nah, ini ada miniatur-miniatur pocong ya. Rada ngeri juga saya nih. Suasana mau maghrib. Nah, ini konon katanya bangku ini bisa bergerak sendiri. Waduh, ada banyak uang nih. Konon ini biasa digunakan oleh para dukun ketika akan memuja setan, ketika akan mendatangkan bangsa setan untuk dijadikan sebagai media santet. Aduh,
Menurut Kang Ujang Bustami, pembuatan museum santet ini memang ditujukan untuk mengedukasi masyarakat agar tidak takut dengan santet. Tapi tetap kita harus hati-hati dan waspada ketika kita punya masalah dengan orang lain atau ketika kita mempunyai usaha yang sedang maju-majunya. Karena kadang ada orang yang tidak suka dengan kita. Nah, ini ada beberapa keris, beberapa golok-golok ya, yang konon, waduh, ada jenglot. Masya Allah. Ini katanya dapat diambil golok-goloknya dan jenglot ini dari para dukun, sahabat. Nah, ini sahabat, kursi yang konon katanya suka bergerak sendiri. Bisa dibayangin ya, kalau kita sendirian ke sini, tiba-tiba melihat ada bangku atau kursi yang bergoyang seperti ini. Selain daripada museum santet, di Telaga Langit kita bisa juga untuk memasuki Goa Cinta ya. Nah, coba kita lihat ada apa di dalam Goa Cinta ini. Waduh, serem banget ya sahabat. Kalau sahabat pernah nonton film jadul ya, kita lihat gua-guanya menyeramkan sekali ini. Insya Allah. Jadi mengingatkan kita juga Gua Saparwadi Pamijahan ya, di Tasikmalaya. Nah, di sini ada aliran air ya, yang seperti sungai ya sahabat, ke bawah, agak panjang ini. Nah, ini bagi sahabat yang ingin mengunjungi Goa Cinta yang tadi. Ini jalannya ya sahabat. Dari mulai pintu gerbang dari masuk Telaga Langit ya. Nah, ini banyak tanaman-tanaman berbunga. Yang menurut saya ini luar biasa indah ya. Ini kebetulan di hari Jumat ya, saya sengaja datang ke sini di saat tidak banyak pengunjung gitu. Biasanya pengunjung ramai itu di akhir pekan ya, Sabtu dan Minggu. Nah, kalau sahabat ingin ke musola, maka letaknya adalah ke sebelah kanan ini nih. Nah, ini adalah jalan menuju ke musola ya, kalau sahabat mau melaksanakan sholat. Nah, ini ada gambar atau patung daripada ular naga. Kalau sahabat pecinta film-film Jepang ya, terutama film Dragon Ball, maka tidak asing dengan yang namanya ular naga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kini saya akan memasuki Bukit Cinta Anti Galau ya. Hanya dengan Rp10.000 saja kita bisa memasuki wisata di Bukit Anti Galau ini. Wisata Bukit Cinta Anti Galau berada di Desa Sinarancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Bukit Cinta Anti Galau ini dibangun oleh salah seorang ustadz ahli ruqyah ya, dan juga seorang YouTuber kondang asal Cirebon, yaitu Ustadz Ujang Bustami. Lokasi wisata Anti Galau ini
tak jauh dari Padepokan Anti Galau milik Kang Ujang Bustami. Padepokan yang digunakan sebagai tempat belajar para santri dan praktik pengobatan yang dilakukan Kang Ujang. Bukit Cinta Anti Galau menyuguhkan pemandangan yang ciamik. Wisatawan bisa melihat keindahan Danau Setu Patok, objek wisata yang diburu para pecinta senja. Tak hanya menikmati keindahan danau dan senja, Bukit Cinta Anti Galau juga bisa menjadi tempat untuk menikmati city light atau gemerlapnya lampu kota dari ketinggian. Wisata Bukit Cinta Anti Galau dikelola langsung oleh Kang Ujang. Pria yang akrab disapa Kang Ujang mengaku mengusung konsep bersantai. Kita manfaatkan alam yang luar biasa ini. Dari sini kita bisa melihat Setu Patok dan lautan juga. Kita memang tawarkan panorama alam, kata Kang Ujang. Bukit Cinta Anti Galau memiliki luas sekitar 1 hektar. Di sini, di Cafe Anti Galau ini, kita akan menemukan sajian makanan dan minuman yang enak, lezat, tentunya adalah murah meriah ya sahabat. Jikalau ingin lebih santai di tempat ini, maka datanglah pada hari Jumat, karena akan terlihat sepi ya. Tidak seperti di hari weekend yaitu Sabtu dan Minggu, di mana tempat ini biasanya penuh dengan pengunjung. Di sini kita bisa bertafakur atas ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Kita bisa melihat gunung-gunung yang indah, yaitu salah satunya adalah Gunung Cermai. Tempat ini sangat luar biasa ya sahabat, dimana bagi kita yang galau, yang resah, yang gundah, setidaknya sementara kita akan terlupakan dari lelahnya kehidupan dengan melihat ciptaan Allah. Dari sini kita bisa melihat laut, perahu-perahu dan juga kapal laut bisa terlihat dari atas Bukit Anti Galau ini. Semakin sore, Bukit Anti Galau ini maka akan semakin ramai, karena yang paling dicari di tempat ini adalah melihat senja, melihat terbenamnya mentari. Sungguh sangat indah kita lihat di atas Bukit Cinta Anti Galau ini. Nah, bagi sahabat yang ingin berfoto-foto, maka ada tempat-tempat yang harus bayar, ada juga yang tidak. Nah, untuk bisa masuk ke jembatan kaca ini, kita harus bayar Rp15.000. Tapi uang seperti tadi tidak ada apa-apanya ketika kita merasakan destinasi keindahan di atas jembatan Anti Galau.
Nah, untuk bisa berfoto di balon raksasa itu, kita bisa mengeluarkan biaya sekitar Rp10.000 saja ya sahabat. Untuk bisa berfoto di bawah balon raksasa itu, kita harus mengeluarkan biaya sebesar Rp10.000.